Silulu. Oke, selamat malam. Kita berjumpa kembali. Dalam malam ini kita akan membahas tentang masalah esensi budaya yang kemarin. Untuk melanjutkan aja. Jadi dalam pembahasan kali ini saya bersama Mas Arifin Soleh tetap aja yang seperti biasanya. Jadi untuk pembahasan kali ini saya ingin sharing lagi atau bercerita tentang kelanjutan Siddhartha Gautama itu, Mas. Kemarin kan Siddhartha Gautama itu kan sudah mencapai yang namanya kemanfaatan kan di situ kan intinya. Jadi adakah kisah-kisah yang selanjutnya dari cerita itu, Mas? Kalau kita membahas atau cerita-cerita Siddhartha Gautama banyak sekali. Tidak cukup waktu kalau mungkin kita perlu untuk poin-poinnya saja. Iya. Dari poin-poinnya saja, gimana perjalanan Siddhartha Gautama setelah mengenal kemanusiaannya sendiri, atau bahasa kerennya mendapatkan pencerahan. Siddhartha Gautama setelah mendapatkan pencerahan kurang lebih selama 40 tahun dari awal mendapatkan pencerahan, setiap hari berkeliling. Jadi berkeliling itu untuk apa ya? Untuk memberi wejangan atau pelajaran untuk Siddhartha Gautama. Wejangan untuk Siddhartha Gautama. Apa yang telah didapatkan dari pencerahan itu supaya menginspirasi banyak manusia di dunia ini agar minimal mengenal diri sendiri. Dari situ kan bisa ditularkan lah, kalau bahasa itunya, ditularkan ke pengawalnya dulu kan gitu. Kan di situ kan banyak yang pengikut yang mengikuti lah intinya kan begitu. Sebenarnya esensi dari pencerahan Siddhartha Gautama itu adalah man arafa nafsahu, kalau bahasa Islam, mengenal diri sendiri. Sebenarnya belum menyangkut ketuhanan. Tapi kalau zaman sekarang diagamakan tidak masalah. Tidak masalah kan itu enggak. Itu kan sudah diakui, terutama di Indonesia diakui. Tapi kalau membicarakan esensi Siddhartha Gautama atau Buddha adalah ajaran welas asih yang berpoin pembebasan diri sendiri dari penderitaan. Karena awal perjalanan Siddhartha Gautama untuk mencapai pencerahan adalah karena di dalam dirinya bergejolak, Mas. Karena banyak penderitaan di dunia ini yang terjadi. Jadi kalau kita bisa merasakan itu, kita kan dalam keseharian kita sehari-hari banyak masalah-masalah yang kadang semua orang, kadang kita sendiri bisa nggak bisa merasakan yang gak enak gitu loh, Mas. Iya kan? Jadi intinya kita gimana lah untuk bisa merasakan bahwa kita itu sudah mencapai di situ kan gitu kan, Mas. Dari permasalahan yang selalu kita hadapi sehari-hari itu. Jadi kan minimal kalau kita sudah mendapatkan pencerahan atau kita mengenal diri sendiri, kan bisa mengontrol diri kita sendiri kan begitu. Oke. Makanya esensi dasarnya dari
cerita, inspirasi. Siddhartha Gautama telah menginspirasi kita sebagai manusia untuk bagaimana kita melewati penderitaan-penderitaan di dunia ini supaya tidak menjadi beban, supaya kita di dunia ini bisa merasakan kesyukuran sebagai makhluk, kesyukuran sebagai manusia, dan bukan hanya menilai penderitaan-penderitaannya saja, bukan hanya menilai penderitaan-penderitaan saja. Bagaimana kita bisa menjalani kehidupan di dunia ini dengan penuh cinta kasih, welas asih sesama manusia, bahkan alam semesta. Di ajaran dasar dari Siddhartha Gautama ketika mencapai pencerahan atau setelah mendapatkan level Buddha, itu adalah ajaran welas asih, cinta kasih, minimal sesama manusia. Yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kehidupan yang berharga ini hanya kita lewati menuju kematian hanya dengan penderitaan. Jadi kalau bisa dibilang kita untuk membuat kita bisa bermanfaat, terus selalu gembira, kan begitu Mas? Gitu. Jadi dalam hal ini kan kisah pencerahan dari Siddhartha Gautama itu kan untuk selalu menginspirasi orang-orang biar selalu bisa menumbuhkan kegembiraan itu tadi. Nggih. Paling enggak perjalanan Siddhartha Gautama mengantarkan kita bahwa ketika kita sudah mempunyai jarak dengan raga kita, dengan pikiran kita, melalui sadana-sadana atau ritual-ritual khusus, atau dalam istilahnya bahasa Jawanya tirakat-tirakat khusus yang dilakukan Siddhartha Gautama, pasti akan mengantarkan kita sebagai manusia menuju pencerahan, menjadi manusia yang sempurna. Karena menjadi manusia yang sempurna adalah bekal mengenal Sang Maha Pencipta yang Maha Sempurna. Dalam bahasa manusia yang sempurna ini bukanlah manusia yang perfect, bukan. Tapi kita menemukan potensi terbaik kita sebagai manusia. Jadi dalam menemukan potensi-potensi itu dari pencerahan itu tadi, apa saja Mas yang harus kita terus berbuat dalam kehidupan kita sehari-hari itu Mas? Kalau ngambil dari pencerahannya Siddhartha Gautama itu. Nggih. Paling enggak kita harus bisa membebaskan diri kita sendiri dari yang namanya penderitaan. Belenggu penderitaan kan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, harusnya seyogyanya itu adalah untuk kemanfaatan manusia, supaya manusia saling berlomba-lomba untuk saling cinta mencintai, saling mengasihi, dan saling bermanfaat satu sama lain, dan bukan saling membunuh, saling menghancurkan, saling menipu. Karena sederhana sekali sebenarnya. Apa? Kalau kita meruntut dari ajaran Siddhartha Gautama ketika mendapatkan pencerahan adalah sederhana sekali. Pertama, sebagai pribadi manusia, kita harus bisa jujur pada diri kita sendiri. Mungkin kalau untuk dengan orang lain, kita membutuhkan situasional dalam merespon sesuatu itu. Tapi minimal dalam kehidupan kita sehari-hari, kita berani mengatakan saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Jadi harus berani jujur mengambil sikap kan gitu Mas. Kalau tidak tahu ya tidak tahu. Kalau tahu ya tahu kan gitu ini. Karena asasi sederhana dari Buddha adalah
kejujuran pada diri kita sendiri. Kalau kita sudah jujur pada diri kita sendiri, pasti kita tidak akan memerlukan rekayasa dalam kehidupan ini. Istilahnya kalau dalam hubungan sosial kita tidak akan melakukan pencitraan. Yang paling Nggih. banyak zaman sekarang Nggih. kan kayak gitu. Jadi setiap kita melakukan apa aja, kita kalau belum mengenal diri kita sendiri, kita merekayasa kepingin A, merekayasa A, B, kan gitu selalu terus begitu kan. Oke. Dan untuk lebih gamblangnya, perjalanan Siddhartha Gautama menuju pencerahan adalah proses penjelajahan diri manusia yang diwakili oleh Siddhartha Gautama, penjelajahan terhadap diri sendiri. Dimensi, kalau istilahnya dari video-video awal, dimensi Anamaya Kosa, Pranamaya Kosa, Manomaya Kosa, Vigyana Maya Kosa, Ananda Maya Kosa ini kita Jelajahi terus. kita jelajahi sebagai pribadi manusia. Dan ini adalah bekal untuk ketika kita akan beragama di kemudian hari. Jadi intinya untuk bekal kita beragama. Nggih. Bagaimana mungkin sampean mengenal Tuhan tapi diri sampean tidak kenal. Ini sama tidak kenal. Esensi sederhana inilah yang sebenarnya diajarkan oleh Siddhartha Gautama. Jadi dari esensi Siddhartha Gautama itu kalau kita bawa ke tanah Jawa, Mas. Nggih. Kalau sama juga ya Mas, esensi itu Mas. Nggih, sama. Cuman caranya yang berbeda atau gimana Mas? Nggih. Karena perjalanan Siddhartha Gautama adalah perjalanan kemanusiaan, transformasi kesadaran sebagai manusia. Jadi untuk semuanya, walaupun dari mana saja itu tetap cuman cara apa namanya, kalau bahasa tadi tirakat itu tadi yang kemungkinan berbeda. Nggih. Kan di video sebelumnya kan sudah saya jelaskan. Siddhartha Gautama telah berhasil menempuh satu derajat, satu sudut. Kalau saya analogikan bumi yang mempunyai 360 derajat sudut, tapi Siddhartha Gautama sudah berhasil dengan satu sudut pandang yang dialaminya. Jadi kita membicarakan ini kan sudah sampai pencerahan Siddhartha Gautama, kan otomatis kan untuk ke arah yang selanjutnya itu kan ke arah beragama. Tapi kan kita tidak apa namanya, tidak mengulas ke arah sana lah Mas ya. Nggih. Tidak mengulas ke arah sana, cuman kita ingin tahu cara perjalanan Siddhartha Gautama untuk mencapai pencerahan itu kan kayak gitu kan. Nggih. Paling kan dari inspirasi Siddhartha Gautama. Mungkin kita sebagai manusia dengan limitasi kita, dengan keterbatasan kita, dengan fasilitas-fasilitas yang kita miliki di dunia ini, mungkin kita belum sempat menjelajahi dunia ini, menjelajahi bumi ini, apalagi alam semesta yang tak terbatas ini. Tapi paling enggak, Siddhartha Gautama menginspirasi kita sebagai manusia, penjelajahan untuk diri kita sendiri tanpa batas, tanpa waktu, dan tidak perlu izin siapa-siapa. Kalau saya ingin menjelajahi diri saya sendiri, saya tidak perlu izin sampean. Saya tidak membutuhkan jarak, saya tidak membutuhkan biaya, bahkan saya tidak membutuhkan waktu. Istilahnya, ketika saya ingin menjelajahi diri saya sendiri, saya cukup menutup mata, sudah. Jadi poin-poin pentingnya di situ Mas ya. Oke. Kalau sama sudah sadar dan menjelajahi esensi kemanusiaan sama dengan sendiri, insya Allah sama akan mudah untuk beragama atau mudah untuk perjalanan selanjutnya melakukan spiritual agama. Jadi ketika sama sudah beragama, ketika sukses mengenali diri sama sendiri, agama adalah pintu masuk ke
dimensi tak terbatas. Spiritual inilah yang akan mengantar sampean untuk sampai ke arah yang ini yang tak terbatas tadi, terbatas. karena ini tak terbatas. Makanya dalam ajaran Buddha sama sekali tidak membahas masalah Tuhan, Mas, tapi membahas kemanusiaan kita sendiri, bagaimana kita berinteraksi dengan sosial, bagaimana kita bermanfaat dengan sosial, bagaimana kita di bumi ini kita menyebarkan cinta kasih tanpa pencitraan, tanpa unsur kepentingan politik atau apapun. Jadi untuk membahas ini kan untuk membahas masalah pencerahan ini kan lebih dalam Mas. Kan ada yang itu untuk ke arah yang tak terbatas tadi. Yang tak terbatas tadi kan kita kan harus melalui agama kan? Harus melalui agama kan nggak bisa kan. Jadi kemungkinan yang kita bahas cukup di sini dulu lah. Kan gitu, Mas. Soalnya kan kalau ke arah sana ntar kita kan ada yang lebih apa namanya, yang lebih mumpuni lah di arah situ. Poin sederhananya, saya beragama Islam. Untuk masalah agama, saya mengikuti ulama-ulama atau gus-gus dalam kehidupan saya. Apapun fatwa beliau-beliau itu akan saya patuhi. Tapi kalau untuk menjaga pribadi saya sendiri, saya tidak butuh. Jadi cukup kita sendiri aja. Saya tidak butuh apa tuh istilahnya rekomendasi atau stempel dari seseorang. Tapi kalau untuk beragama, kita harus dengan sukarela, dengan kesadaran saya, dengan senang hati saya akan mengikuti kiai-kiai saya, ulama-ulama saya dan gus-gus saya. Sebaliknya juga saudara-saudara kita yang beragama Hindu pasti akan mengikuti para bedanda, brahmana. Saudara kita yang beragama Buddha akan mengikuti Bante dan biksu. Saudara kita yang beragama Kristen akan mengikuti pastor dan lain-lain. Jadi pencerahan ini inspirasinya untuk kita sendiri supaya kita bisa mengenal diri kita sendiri dan bisa melanjutkan ke yang tak terbatas itu tadi kan ya, Mas ya. Jadi kemungkinan poin utamanya dari kisah Siddhartha Gautama untuk menginspirasi kita semua manusia untuk bisa mengenal manusianya sendiri, untuk bisa melanjutkan ke arah yang tak terbatas atau istilahnya mengenal Tuhannya kan gitu, Mas ya. Jadi cukup sekian dulu untuk video kali ini. Kalau ada saran, kritik, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Selamat malam.